kami dari kelas 12-6. Perkenalkan, nama saya Aulia Sana. Saya Sari Manisi. Saya Dimas Prasetya. Saya Surya Emanuela. Di sini kami akan membuat video podcast bersama Ibu Mary tentang perkembangan informasi. Selamat pagi. Jadi kami di sini akan membuat podcast bersama Ibu Mary dan kami akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Bu Mary, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? Menurut Ibu, teknologi informasi itu kayak bentuk pengolahan data ya. Dimana ada pengolahan data, kemudian berbagi data dan juga menyimpan, juga bisa menyebarkan segala info atau mungkin data-data yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya, Bu. Menurut Ibu, apa bahaya dari penyebaran informasi palsu, hoax gitu, di era digital ini? Untuk era digital yang sekarang, menurut Ibu bahayanya itu pertama banyak jadi mudah percaya ya, jadi bingung mana yang benar, mana yang tidak, dan itu sangat mengganggu dinamik sosial ya, karena pemberitaan hoax ini jadi bikin komunikasi tidak berjalan efektif ya kan, karena orang nggak tahu kebenaran dan ketidakbenaran itu. Jadi dampaknya pastinya buruk dan sangat tidak baik. Makanya kita harus bijak dalam menyikapi berita-berita hoax yang ada di media sosial. Oke, soal yang Ibu, gimana pengaruh internet terhadap kehidupan manusia? Menurut Ibu lagi ya. Kalau menurut Ibu pengaruhnya itu sangat banyak ya. Yang pertama tentunya pengaruhnya adalah orang-orang jadi bertambah, kalau ini yang positif ya, bertambah wawasannya, tidak perlu misalnya harus keliling dunia ya kan, udah tahu oh kayak gini kondisi-kondisi di negara-negara yang lain misalnya seperti itu ya. Kemudian juga mempermudah, misalnya seperti Ibu sendiri sebagai guru, mempermudah proses pembelajaran ke anak-anak dengan teknologi yang canggih dan informasi itu kan jadi mempermudah kami berkomunikasi dengan peserta didik. Tapi ada tidak untungnya ya, jadi komunikasi tidak berjalan terlalu efektif karena orang sibuk dengan media sosial ya kan. Nah, karena sering banyak kayak mau aja nih kita lagi kumpul-kumpul, yang lainnya pada tiktokan ya kan, terus lebih asik ngobrol lewat WA atau mungkin Instagram ya kan, jadi ada juga pengaruh buruknya gitu ya. Tadi kembali lagi ke yang Ibu bilang, kita harus bijak dalam perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Pertanyaan keempat yaitu apakah kita semakin kehilangan privasi karena adanya perkembangan internet ini, Bu? Tentunya pasti loh ya kehilangan privasi, tapi itu kembali ke kita karena kita sendiri yang menyebarkan privasi kita, ya nggak? Ya, kadang-kadang misalnya nih, mohon maaf nih, kita suka memposting semua kegiatan kita, otomatis kan orang mengetahui ya. Jadi kembali ke kita ini pengen dilihat atau tidak. Kalau misalnya kita tidak ingin dilihat ya berarti kita tidak mempunyai akun akses ke sosial media, ya tidak? Betul. Tapi kalau kita udah mencoba untuk masuk dan terjun atau membuat akun ke sosial media, berarti harus siap dong privasinya di di bahasanya diobak netizen, di bahasanya kayak gitu ya kan, karena orang itu kan sedang melihat dari postingan kita. Kadang kita juga masalah dengan teman juga diposting ya kan, padahal itu privasi sebenarnya, tapi ya itu tadi privasinya kita itu kita sendiri yang ngatur gitu loh. Kita nih mau privasi kita tidak mau dilihat ya berarti kita tidak terjun ke sosial media. Tapi kalau misalnya kita pingin, nah ya harus itu pingin akun sosial media. Jadi kembali ya, kalau ditanya akan mempengaruhi privasi ya jelas pasti itu, karena data-data kita kan kita isi, kita udah
guiding practice kita. Itu dari Ibu ya. Baik, di sini kita akan ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut Ibu nih, apa dampak negatif dan positif dari adanya perkembangan teknologi informasi? Ya kayak tadi yang Ibu jelaskan tadi, dampak positifnya ya kita dapat apa ya, jangkauan yang luas ya kan, mungkin punya teman di mana aja ya kan, terus pengetahuan juga mungkin lebih bertambah dan mempermudah karena kita nggak mesti harus keluar negeri untuk tahu kondisinya kayak negaranya seperti apa. Kita udah dapat sebagian dari internet ya, terus juga ilmu pengetahuan juga kita lebih agak mudah ya kan sekarang. Dan untuk negatifnya ya itu tadi, banyak orang yang tidak bijak menggunakan, jatuhnya itu orang jadi hanya berfokus pada sosial media, teknologi, jadi kurang berinteraksi dengan sosial karena ya bahasanya kalau saya itu kayak lebih senang dengan teman di media sosial gitu. Itu aja sih. Terus juga negatifnya banyak berita-berita yang tidak ada kebenaran, malah ada yang sebenarnya disampaikan tapi dipotong-potong, jadi diedit-edit banyak. Dan sekarang juga mungkin foto juga sekarang udah diedit ya dengan kecanggihan AI sekarang. Jadi memang kembali lagi bilang tadi, kembali ke kita harus bijak dan menggunakan teknologinya gitu. Kalau untuk positifnya dan negatifnya ya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baik, terima kasih Ibu atas bantuannya untuk membuat video ini. Oke guys, video kita sekian saja, cukup di sini. Saya ucapkan terima kasih, bye. Baik, itu dia video podcast yang telah kami buat bersama Mary. Sekian dan terima kasih.